Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bella Safira. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Pranata yang berjudul Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan berdasarkan SNI nomor 7391 tahun 2008. Untuk fungsi penerangan jalan ada 5, yaitu menghasilkan kekontrasan antara objek dan permukaan jalan. Yang kedua, sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari. Yang keempat, mendukung keamanan lingkungan. Yang kelima, memberikan keindahan lingkungan jalan. Kemudian, dasar perencanaan penerangan jalan. Yang pertama itu volume lalu lintas, baik kendaraan maupun lingkungan yang bersinggungan seperti pejalan kaki, pengayuh sepeda, dan lain-lain. Yang kedua, tipikal potongan melintang jalan, yaitu situasi atau layout jalan dan persimpangan jalan. Yang ketiga, geometri jalan, seperti alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, dan lain-lain. Yang keempat, tekstur perkerasan dan jenis perkerasan yang mempengaruhi pantulan cahaya lampu penerangan. Kemudian yang kelima, pemilihan jenis dan kualitas sumber cahaya atau lampu, data fotometrik lampu, dan lokasi sumber listrik. Kemudian yang keenam, tingkat kebutuhan biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan lain-lain, agar perencanaan sistem lampu penerangan lebih efektif dan ekonomis. Selanjutnya, rencana jangka panjang, pengembangan jalan dan pengembangan daerah sekitar. Selanjutnya, data kecelakaan dan kerawanan di lokasi. Kemudian, ada beberapa tempat yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan penerangan jalan, seperti lebar ruang milik jalan yang bervariasi dalam satu ruas jalan. Kemudian tempat-tempat di mana kondisi lengkung horizontal, seperti tikungan tajam. Kemudian jalan-jalan berpohon, kemudian tempat-tempat lain di mana lingkungan jalan banyak berinterferensi dengan jalannya. Kemudian tempat yang luas seperti persimpangan, interchange, tempat parkir, dan lain-lain. Kemudian jembatan sempit atau panjang, jalan layang, dan jalan bawah tanah atau terowongan. Kemudian jalan-jalan dengan lebar median yang sempit, terutama untuk pemasangan lampu di bagian median. Kemudian ada jenis lampu penerangan jalan. Yang pertama, lampu tabung fluoresen tekanan rendah. Itu efisien rata-ratanya itu 60-70 lumen per watt. Kemudian umur rencana rata-ratanya itu 8.000 sampai 10.000 jam dengan daya 18-20 atau 36-40 watt. Untuk pengaruh terhadap warna objek ini sedang, yaitu dengan keterangan untuk jalan kolektor dan jalan lokal. Kemudian efisiensi cukup tinggi tetapi berumur pendek. Kemudian jenis lampu ini masih dapat digunakan untuk hal-hal yang terbatas. Kemudian untuk jenis lampu gas merkuri tekanan tinggi dengan efisien rata-rata 50-55 lumen per watt. Kemudian umur rencana rata-ratanya itu 16.000 sampai 24.000 jam. Kemudian dengan daya 125, 250, 400, dan 700 watt dengan pengaruh terhadap warna objek sedang. Untuk keterangannya, untuk jalan kolektor, lokal, dan persimpangan, efisiensi rendah, umur panjang, dan umur lampu kecil. Kemudian jenis lampu ini masih dapat digunakan secara terbatas. Kemudian untuk jenis lampu gas sodium bertekanan rendah dengan efisien rata-rata 100-200 lumen per watt dengan umur rencana rata-rata 8.000 sampai 10.000 jam dengan daya 90 dan 180 watt. Untuk pengaruh terhadap warna objek ini sangat buruk, yaitu dengan keterangan untuk jalan kolektor, lokal, persimpangan, penyeberangan, terowongan, tempat peristirahatan atau rest area. Kemudian efisiensi sangat tinggi,
umur cukup panjang, ukuran lampu besar sehingga sulit untuk mengontrol cahayanya, dan cahaya lampu sangat buruk karena warna kuning. Dan jenis lampu ini dianjurkan digunakan karena faktor efisiensinya yang sangat tinggi. Kemudian jenis lampu gas sodium tekanan tinggi ini dengan efisien rata-rata 110 lumen per watt dengan umur rencana rata-rata 12.000 sampai 20.000 jam, kemudian dengan daya 150, 250, dan 400 watt. Untuk pengaruh terhadap warna objek ini buruk. Kemudian dengan keterangan untuk jalan tol, arteri, kolektor, persimpangan besar atau luas, dan interchange. Efisiensi tinggi, umur sangat panjang, ukuran lampu kecil sehingga mudah pengontrolan cahayanya. Dan juga jenis lampu ini sangat baik dan sangat dianjurkan untuk digunakan. Kemudian kuat pencahayaan pada daerah tempat parkir. Kuat pencahayaannya ini untuk tingkat kegiatan lingkungan di lokasi rendah. Untuk tujuan lalu lintas kendaraan ini 5 lux. Kemudian untuk keselamatan pejalan kaki 2 lux. Untuk tingkat kegiatan lingkungan di lokasi yang sedang, untuk tujuan lalu lintas kendaraan 11 lux. Kemudian keselamatan pejalan kaki 6 lux. Untuk tingkat kegiatan lingkungan di lokasi tinggi, untuk tujuan lalu lintas kendaraan 22 lux, kemudian keselamatan pejalan kaki 10 lux. Untuk kuat pencahayaan pada tempat parkir tertutup, untuk daerah tempat parkir dan pejalan kaki untuk siang hari ini 54 lux, kemudian malam hari 54 lux. Untuk kegiatan sedang atau tinggi 110 lux di siang hari dan 54 lux di malam hari. Untuk pencahayaan pada rambu lalu lintas, batasan kuat pencahayaan atau iluminasi dan luminansi pada rambu-rambu lalu lintas yang dipasang berdekatan dengan lampu penerangan jalan atau papan reklame ditentukan pada tabel di bawah ini yang bertujuan agar lebih menarik perhatian bagi pengguna jalan. Nah, ini tabelnya untuk daerah sekitar penempatan rambu rendah itu dengan iluminasi 108 sampai 216 lux. Kemudian luminansinya 24 sampai 48. Kemudian daerah sekitar penempatan rambu sedang, iluminansinya itu 216 sampai 432 lux. Kemudian luminansinya 48 sampai 96. Untuk daerah sekitar penempatan rambu tinggi itu 432 sampai 864 lux, kemudian 96 sampai 192. Untuk pencahayaan pada terowongan, kuat pencahayaan pada terowongan harus cukup dan memberi kenyamanan baik untuk penglihatan siang maupun malam hari. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam pencahayaan terowongan, yang pertama memberikan adaptasi pencahayaan yang baik, kemudian tingkat kesilauan seminimal mungkin, kemudian memberikan pantulan yang cukup dan warna yang kontras pada permukaan terowongan, kemudian memberikan pencahayaan yang jelas rambu-rambu lalu lintas. Untuk batasan kuat pencahayaan pada terowongan, jenis atau klasifikasi jalannya itu jalan arteri dengan kontrol atau jalan bebas hambatan. Untuk daerah komersial 22 lux, daerah menengah 15 lux, untuk permukiman 11 lux. Kemudian untuk jalan arteri, untuk daerah komersial 15 lux, menengah 13 lux, permukiman 11 lux. Untuk jalan kolektor, daerah penempatan komersil 13 lux, untuk menengah 10 lux, dan untuk permukiman 6 lux. Untuk jalan lokal, untuk daerah komersil 10 lux, untuk menengah 6 lux, dan permukiman 6 lux. Untuk jalan kecil, lorong atau gang, di daerah komersil 6 lux, menengah 4 lux, dan permukiman 4 lux. Untuk penempatan lampu penerangan, penempatan lampu penerangan jalan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan
Yang pertama, kemerataan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan tabel yang di bawah nanti. Kemudian yang kedua, keselamatan dan keamanan bagi pengguna jalan. Yang ketiga, pencahayaan yang lebih tinggi di area tikungan atau persimpangan dibandingkan pada bagian jalan yang lurus. Yang keempat, arah dan petunjuk yang jelas bagi pengguna jalan dan pejalan kaki. Untuk sistem penempatan lampu penerangan jalan yang disarankan seperti pada tabel di bawah ini. Kemudian pada sistem penempatan parsial, lampu penerangan jalan harus memberikan adaptasi yang baik bagi penglihatan pengendara, sehingga efek kesilauan dan ketidaknyamanan penglihatan dapat dikurangi. Berikut adalah tabel sistem penempatan lampu penerangan jalan. Untuk jenis jalan atau jembatan, jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal, sistem penempatan lampu yang digunakan yaitu sistem menerus dan parsial. Untuk persimpangan, simpang susun, rem, sistem penempatan lampu yang digunakan yaitu sistem menerus. Dan untuk jembatan, sistem penempatan lampu yang digunakan itu sistem menerus. Kemudian untuk terowongan ini, sistem menerus bergradasi pada ujung-ujung terowongan. Kemudian penataan letak lampu penerangan jalan. Untuk jalan satu arah, penataan atau pengaturan letak ini di kiri atau di kanan jalan, kemudian di kiri dan di kanan jalan berselang-seling, kemudian di kiri dan kanan jalan berhadapan, dan di bagian tengah atau separator jalan. Untuk jalan dua arah, penataan atau pengaturan letak ini di bagian tengah atau median jalan, atau kombinasi antara di kiri dan kanan berhadapan dengan di bagian tengah atau median jalan, atau juga ketenasi atau di bagian tengah jalan dengan sistem digantung. Untuk persimpangan, penataan atau pengaturan letak dapat dilakukan dengan menggunakan lampu menara dengan beberapa lampu, umumnya ditempatkan di pulau-pulau, di median jalan, di luar daerah persimpangan atau rumija ataupun dalam ruasja. Berikut adalah contoh tiang lampu dengan lengan tunggal. Tiang lampu ini pada umumnya diletakkan pada sisi kiri atau kanan jalan. Tipikal bentuk dan struktur tiang lampu dengan lengan tunggal seperti gambar di samping. Ini adalah contoh untuk tiang lampu dengan lengan tunggal. Kemudian ini adalah gambar realisasinya di jalan. Lanjut, untuk tiang lampu dengan lengan ganda. Tiang lampu ini khusus diletakkan di bagian tengah atau media jalan, dengan catatan jika kondisi jalan yang akan diterangi masih mampu dilayani oleh satu tiang. Tipikal bentuk dan struktur tiang lampu dengan lengan ganda seperti gambar di samping. Ini adalah contoh gambarnya untuk tiang lampu dengan lengan ganda. Kemudian ini realisasi di jalan. Kemudian tiang lampu tegak tanpa lengan. Berikut adalah contoh gambar kerjanya. Untuk tiang lampu ini terutama diperlukan untuk menopang lampu menara yang pada umumnya ditempatkan di persimpangan-persimpangan jalan atau tempat-tempat yang luas seperti interchange, tempat parkir, dan lain-lain. Jenis tiang lampu ini sangat tinggi sehingga sistem penggantian atau perbaikan lampu dilakukan di bawah dengan menurunkan dan menaikkan kembali lampu tersebut menggunakan suspension kabel. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.